dengan saya share undangan ini, kami confirm melakukan preskon pada sore hari. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan disampaikan di preskon ini? Pertama, poin pentingnya ya, bahwa terkait dengan kisruhnya, riuhnya, gaduhnya, multitafsirnya, opini publik yang liar tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, dalam hal ini ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Ini poinnya. Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Bang Egy? Kan begitu. Coba saya tanya Sabta, benar ya? Yang ada di framing rakyat, ya Mat ya, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gadjah Mada. Itu clear. Ternyata faktanya bukan begitu. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, itu Mbak ya. Kalau Bapak Egy Sujana, yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ijazah SMA ini pun posisi Bang Egy adalah sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Paham ya? Dan Gus Nur sudah mendapat amnesti dari Bapak Presiden Prabowo. Sedangkan urusan ijazah SMA yang diduga palsu menurut Bang Egy itu sudah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Solo. Dan pada saat yang bersamaan Pak Bambang Tri dan Gus Nur sudah diproses dan ditahan. Terkait dengan dugaan terkait dengan palsu atau tidaknya ijazah SMA ini, Pak Egy telah melakukan tugasnya sampai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan itu menjelaskan bahwa tugas Bapak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana sudah selesai. Kalau ada yang punya penilaian, perspektif, pendapat terkait dengan putusan dimaksud, monggo tafsirkan masing-masing. Jadi ini sekarang di framing seolah-olah Bang Egy ikut bersama dengan Roy Suryo CS kaitannya dengan ijazah S1 Gadjah Mada. Jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut-ikutan. Ini clear.
Lalu kenapa Bang Egy ikut dipanggil? Kenapa Bang Egy masuk dalam 12 orang yang sudah naik sidik? Kami berdiskusi, saya baca kemarin surat panggilan buat beliau. Ya, beliau katakan tolong sampaikan bahwa urusan ijazah SMA itu sudah clear. Ada putusan pengadilan, dan kalau Pak Otto Hasibuan sudah preskon tentang ini, tentang Pak Egy kaitan dengan ijazah, perspektif beliau ya silakan, beliau punya perspektif begitu. Bang Egy punya perspektif, juga punya perspektif sendiri. Putusannya ada, dan karena itu tidak ada satu orang pun yang boleh memaksa di antara kita untuk satu mengikuti pendapat pikiran orang lain. Nah, bagaimana poin putusannya? Silakan Anda lihat sendiri. Karena saya lihat sekarang ada banyak kerancuan sehingga orang berpikir bahwa seolah-olah semua urusan yang terkait dengan Pak Jokowi palsu. Padahal kaitan dengan ijazah ini orang berpikiran bahwa Bang Egy itu ikut, bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan yang sudah menyampaikan analisanya itu seolah-olah Bang Egy ikut. Ini beda. Bang Egy 2023 sudah mulai. Sedangkan Roy Suryo CS, Bang Roy Suryo ini abang saya 2025 awal. Jadi beda. Terus kalau Mabes Polri sudah menganalisa, katanya sudah termasuk mereka periksa ijazah Pak Jokowi SMA, S1, kemudian dinyatakan identik. Polri menganggap ini sudah identik dengan keyakinan mereka, ya silakan. Bang Egy juga nggak bisa paksa, kan begitu Bang? Nggak bisa paksa. Nah, jadi apa yang mau kami sampaikan di sini? Kalau urusan ijazah SMA sudah ada putusan, kemudian Bang Egy terkait dengan ijazah SMA, Bambang Tri sudah ditahan, Gus Nur sudah dapat amnesti, mungkin ini menurut kami ya, mungkin Polda Metro atau Bareskrim, mungkin mereka lupa, terselip, atau mungkin agak sedikit lalai sehingga Bang Egy masuk di 12 orang itu. Karena Bang Egy kemarin itu Dumasnya pun bukan kaitannya dengan ijazah S1. Nah, jadi bisa dibedakan, Bang Egy konteks yang dia persoalkan lain, yang dipersoalkan Roy Suryo CS juga lain. Ini Bang Egy yang ngomong ke saya. Sedangkan itu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap telah ada. Bagaimana bunyi putusannya? Bagaimana perspektif masing-masing? Intinya silakan cek sendiri di Mahkamah Agung. Jadi tidak pada posisi memaksa orang untuk kami sebagai perwakilan Bang Egy ini untuk ikut kemauan Bang Egy dan atau sebaliknya. Maksudnya biarkan itu menjadi putusan, dan seperti apa perspektifnya ya silakan. Nah sekarang orang melihat bahwa Bang Egy ini seolah-olah ikut di gerbongnya Pak Roy Suryo dan Rizwansyah Panses. Bang Egy tidak ikut-ikutan. Nah karena itu kami berharap lewat kesempatan ini Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Direktur
pidana khusus atau Dir Cyber di Polda Metro Jaya, kalau itu masuk bagian dari cyber, atau Bareskrim Mabes Polri, mohon kiranya untuk Bang Egy tidak dimasukkan dalam objek yang terperiksa dengan status saksi dan laporan Pak Jokowi yang sudah naik ke sini. Menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Beliau chat ke saya dan saya sampaikan bahwa mohon doa restu, mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa Bang Egy hari ini semoga bisa sembuh. Beliau hari ini positif kanker usus dan sudah ditangani lewat operasi di rumah sakit di Penang, Malaysia. Status kanker ganas. Karena itu beliau dalam proses pemulihan di United Kingdom atau Inggris. Sakit beliau ini banyak ditafsirkan seolah-olah ini pura-pura, seolah-olah melarikan diri. Bang Egy tidak melarikan diri. Ada yang bertanya, oh Pak Egy itu pergi ke Amnesty International, kan begitu? Dia ke Amnesty International, pergi ke kedutaan besar. Bang Egy diminta tolongi. Nah, nih ya, jangan lupa nih. Ketika mereka tahu bahwa Bang Egy akan berangkat ke UK setelah operasi di Penang, Bang Egy itu berangkat ke UK. Pertama, dia berangkat ke UK, ke Inggris untuk menghadiri wisuda anaknya yang kelima yang telah menyelesaikan program master atau S2 di salah satu university di Inggris. Dan saat ini anak kandung beliau tersebut sudah bekerja, sudah memiliki kendaraan sendiri, sudah punya tempat tinggal. Dan itulah salah satu kebetulan Bang Egy sedang dalam pemulihan, maka diskusi keluarga diputuskan Bang Egy ikut bersama anaknya untuk penyembuhan di kota Leeds, 350 km dari London, Inggris. Kemudian dalam rangka apa Bang Egy datang ke Amnesty International dan kedutaan Indonesia yang ada di London? Bang Egy mengatakan bahwa dia diminta tolongi oleh ketua diaspora Indonesia, ya, untuk menyampaikan surat ya, kepada Amnesty International terkait dengan urusan dugaan yang sedang riuh rendah terkait dengan urusan dengan persoalan hukum yang ada di Jakarta yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Bang Egy Sujana. Poin ini saudara-saudara sangat penting supaya jangan ada yang multitafsir. Dalam sejarah saya dengan Bang Egy, saya ini jujur, saya ini adalah kader beliau, muridnya. Kalau di dunia advokat beracara itu Bang Egy ini senior saya lama dengan beliau 6 tahun, nggak lama. Kalau di dunia media, pertama kali bergabung urusan hukum itu dengan Bang Karni Ilyas. Saya nggak bisa nafikan itu. Karena itu saya punya kewajiban moral juga untuk meluruskan ini semua agar Bang Egy tidak diseret-seret dengan urusan yang dia tidak ikut. Nah, saya mohon maaf kepada Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Bang Egy tidak meninggalkan kalian.
Tetapi memang Bang Egy tidak bersama kalian.